Pelajaran dalam mengampuni. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Dalam Yohanes 8, Alkitab menyampaikan kepada kita bagaimana para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita ke hadapan Yesus. Ia tertangkap basah berbuat zina. Roh Allah melalui Yohanes secara khusus menyampaikan pada kita bagaimana mereka mencoba menjebak dia dengan mengatakan sesuatu yang memberatkan supaya mereka bisa menyalahkannya. Yohanes 8 ayat 6. Namun respon guru kepada mereka adalah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7. Saat mereka mendengar perkataan Yesus itu, mereka semua pergi dengan tidak puas, meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Ketika semua yang mendakwa perempuan itu pergi, Yesus juga tidak menyerang wanita itu dan menyalahkannya. Sebaliknya, dia berkata kepada perempuan itu, "Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11. Sungguh menginspirasi dan menenangkan. Tindakannya sangatlah ramah dan menenangkan. Renungkan juga saat Petrus menyangkal dia setelah kebangkitannya. Bagi orang lain Petrus seharusnya dicoret, tidak layak disebut seorang rasul. Tetapi tidak demikian bagi Yesus. Kali ketiga dia menampakkan diri kepada para rasul setelah kebangkitannya, dia memulihkan Petrus. Dia bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Terhadap respon Petrus, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Kata gembalakan di ayat 15 dan 16 berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidak sama. Dalam ayat 15 diterjemahkan dari bahasa Yunani, bosko, dan itu artinya memberi makan dan menjaga domba-domba. Tetapi saat Yesus mengulangi lagi bertanya dalam ayat 16, dia menggunakan kata Yunani yang lain, poimaino, yang artinya merawat dan mengatur domba-domba. Yesus tidak berkata, "Petrus, engkau sungguh mengecewakanku. Setelah semua mukjizat engkau lihat bersamaku dan semua kesombonganmu tentang engkau akan mengikut aku sampai akhir, engkau masih menyangkal aku. Bagaimana bisa aku mempercayaimu ke depan?" Tidak, dia tidak memperhitungkan kesalahan Petrus. Oh, sungguh sebuah inspirasi kasih yang besar dari guru. Itu sebabnya Petrus yang sama, diinspirasi oleh teladan mulia guru, menulis kata-kata yang indah dalam 1 Petrus 2, ayat 21-25. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku terinspirasi oleh tindakan kasih-Mu dalam mengampuni, sebagaimana di dalam kitab suci. Aku membiarkan esensi-Mu dalam diriku mengalir keluar seperti sungai saat aku berhubungan dengan orang lain di dalam kasih. Aku menata hatiku untuk mengasihi setiap waktu dan terus menikmati kenyamanan dengan orang lain dalam kasih. Dalam nama Yesus. Amin.